Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hatria, peserta Latsar Angkatan 13 Kelompok 4 NDH 32. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dalam menganalisis isu tersebut ada beberapa tahap. Yang pertama tahap praanalisis, yaitu mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai dengan tupoksi. Saya menemukan beberapa isu di tempat saya bertugas sebagai bidan di Puskesmas Tabunganen, tepatnya di Desa Tanggul Rejo. Isu yang pertama yaitu kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Isu yang kedua, kurangnya kesadaran ibu yang mempunyai balita untuk tetap datang ke posyandu dalam memantau tumbuh kembang anak mereka. Isu yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dalam mencegah stunting pada anak. Dari ketiga isu tersebut kemudian diuji dengan menggunakan alat bantu penilaian kriteria isu. Di sini saya pertama menggunakan metode APKL, di mana A adalah aktual, P problematik, K kehalayakan, dan L adalah kelayakan. Dari ketiga isu tersebut ternyata memenuhi semua kriteria dari APKL. Kemudian saya lanjutkan dengan menggunakan metode USG dalam menentukan prioritas masalah, di mana U di sini adalah urgensi atau seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. S yaitu seriousness, yaitu seberapa besar dampak isu tersebut. Kemudian growth adalah seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang. Untuk isu yang pertama, kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan mendapatkan nilai 14. Isu yang kedua, kurangnya kesadaran ibu yang mempunyai balita untuk tetap datang ke posyandu dalam memantau tumbuh kembang anak mereka mendapat total nilai 11. Isu yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dalam mencegah stunting pada anak mendapatkan total nilai 10. Jadi di sini kita sudah dapat menentukan isu prioritas masalah yang akan kita analisis menggunakan metode Fishbone. Di sini kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari adat dan budaya, yaitu karena adanya kebiasaan untuk melahirkan di rumah. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh faktor pengetahuan ibu. Masih rendahnya pengetahuan ibu tentang melahirkan di fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Semakin rendahnya pendidikan ibu, maka semakin sulit diberikan edukasi tentang melahirkan di fasilitas kesehatan. Faktor yang keempat yaitu jarak rumah. Warga kesulitan atau jarak rumah cukup jauh dari fasilitas kesehatan. Sedangkan di sini transportasi menggunakan kapal atau kelotok. Sedangkan untuk menggunakan transportasi darat cukup sulit karena kondisi jalan yang cukup rusak. Kemudian alternatif pemecahan masalah di sini menggunakan metode SWOT, di mana S adalah strength atau kekuatan, tersedianya tenaga kesehatan dan kader desa yang bisa memberikan pelayanan dan edukasi. W atau weakness adalah kelemahan, kurangnya kemampuan ibu dan keluarga dalam memahami edukasi yang diberikan. Kemudian O, opportunities atau peluang adalah menambahnya pengetahuan ibu tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir adalah T, threats atau ancaman, yaitu tidak memahami edukasi yang diberikan sehingga meningkatnya resiko komplikasi dalam proses persalinan. Kemudian alternatif penyelesaiannya di sini saya menggunakan tabel, yaitu yang pertama melakukan penyuluhan dan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga. Tahap penyelesaiannya mendata ibu hamil dan melakukan koordinasi dengan rekan kader dan aparat desa. Hasil yang didapat, ibu hamil memahami dan mau melahirkan di fasilitas kesehatan. Kemudian semua ibu hamil terjaring dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah yaitu
tenaga kesehatan, kader desa, aparat desa, ibu hamil, suami, dan keluarga. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.